Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Di masa PPKM ini, yuk saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Bahkan, kita tak bisa menjadi Kristus bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hal terutama dan terpenting saat ini adalah segera mendapatkan vaksin. Ayo, jangan terbiasa menunda. Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Mari bantu pemerintah kita memulihkan negeri ini dengan ikut program vaksinasi COVID-19. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretaris gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara panggilan Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam. Melalui Zoom dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turka Hiwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Dan bukankah ini juga sesuai dengan tema gereja kita di tahun 2021, yaitu The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Buna Disubrata dengan tema Memilih yang Tuhan Pilih, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa, Amen. yang menopang hidup kita sepanjang minggu ini saudara. Kita akan diberkati pesan kesehatan oleh Dr. Ibu Elizabeth Subrata. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri Tuhan. Amin. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. 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 Terima kasih. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Mari angkat tanganmu saudara. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Terima saudara. kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak perlu takut saudara, Yes. karena kita bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan.
dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
bersama Tuhan, tidak perlu kita khawatir dan takut. Amin. Kita serahkan semua rencananya dalam kehendak-Nya. Saudara, siapkan hatimu dan jiwamu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bertemu kembali hari ini dengan tema yang menarik karena kita masih di suasana pandemi yang belum kunjung membaik secara signifikan. Pandemi COVID-19 ya. Jadi kebetulan saya yang diundang sebagai yang berbicara khotbah, tentu saya akan masukkan ini saja ya, karena ini yang sekarang kita sedang hadapi di keseharian kita. Nah, temanya adalah COVID-19 research on functional foods atau nutraceuticals and botanicals. Artinya apa? Ini saya akan present penelitian tentang functional foods. Dari namanya kita tahu ya, makanan yang berfungsi. Banyak sekali untuk penyakit-penyakit, dalam hal ini tentu kita persempit yang paling berfungsi untuk COVID-19. Menarik sekali karena tiap hari kita harus makan. Ya kenapa kita nggak dalemi ini? Karena kita sedang memerangi ini. Nama lainnya adalah nutraceuticals. Saya di farmasi dulu ya, saya di farmakologi. Kita bicaranya pharmaceuticals. Kalau di farmasi ngerti ya, jadi bedanya ya, itu obat. Sekarang saya di nutraceuticals, saya di area makanan. Tapi yang beda sama, sebenarnya kerjaannya cuma satu sumbernya benar-benar whole foods, yang satu sudah chemicals, banyak chemicals. Nah, karena tiap hari kita makan, kenapa kita nggak pakai makanan yang jadi obat ini? Yang selalu saya bilang Hippocrates sendiri, Bapak ilmu kedokteran bilang, let your food be your medicine. Biarlah makananmu jadi obatmu. Di kitab Wahyu juga ada, Tuhan bilang di sepanjang satu jalan ada banyak begitu daun dan daunnya itu menjadi obat. Betul? Nah, oleh karena itu yuk kita belajar, ternyata banyak sekali daun-daun yang jadi obat dan makanan-makanan lain yang sifatnya makanan yang jadi obat atau nutraceutical untuk COVID-19 ini. Ada 14-15 item, semoga kita selesai, tapi saya kita coba ya sebisa-bisa mungkin, semoga selesai. Yuk kita konsentrasi, karena sekali lagi kita sedang memerangi ini, dan karena kita setiap hari makan, kenapa kita nggak makan makanan yang berguna untuk ini? Kalau Anda hanya sandarkan suplemen, saudara, semata-mata, saudara, suplemen juga lagi banyak yang palsu sekarang. Kita makan whole foodnya deh. Tapi di sini nanti saya akan ajukan juga beberapa suplemen, tapi dari sumbernya apa, dan kita makan sumbernya ini ya. Kalau kita masih dalam maintenance ya, kecuali kita sudah sakit, kita pilih suplemen dan obat. Mau kita maintain, kita jauh dari ini, kita pilih functional foods-nya, makanan yang berfungsi untuk COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, apa itu functional foods? What are functional foods? Functional foods are ingredients, adalah zat-zat that offer health benefits, yang menyediakan keuntungan-keuntungan buat kesehatan, that extend beyond their nutritional value, yang nutritional value-nya luar biasa, nilai nutrisinya luar biasa. Wow, hebat sekali Tuhan menciptakan, emang ciptaannya Tuhan tuh selalu baik. Ya, luar biasa. Some types contain supplements or other additional ingredients designed to improve health. Ya, jadi bisa juga nanti ada dalam bentuk sudah menjadi suplemen. Tapi sekali lagi, saudara, kalau kita belum sakit, kita nggak merasa bahwa itu terlalu kurang di tubuh kita, mungkin kita batasi suplemennya, karena too much suplemen juga nanti akhirnya kita bisa kena cytokine storm. Karena karena dirangsang terus imun sistemnya over. Jadi nanti imun sistemnya overreactive. Karena overstimulate. Karena distimulasinya terlalu terus-terusan ya oleh suplemen dan semuanya, akhirnya nanti dia jadi overreactive, jadi dia menyerang kembali, jadi berbalik menyerang organ tubuh kita. Hati-hati ya, jangan membabi buta. Oleh karena itu, knowledge is power. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi di ibadah raya kali ini kita bicara tentang knowledge yang sudah tertulis di dalam Alkitab tentunya, dan dibuktikan oleh sains, ya dan amin. Pertama,
Functional foods pertama untuk COVID-19 telah dicoba yang namanya curcumin, atau kita sebut setiap hari kunyit gitu ya. Saudara, ternyata kunyit ini luar biasa. Di sini lihat di kolom ini. Nomor 1 kunyit, benefitnya adalah curcumin has been shown to reduce inflammation and decrease viral activity for COVID-19. Jadi sudah ada ujinya, ya sudah diuji. Ternyata kunyit itu benar-benar bisa membantu untuk menurunkan aktivitas virus corona ini. Lihat kolom sebelahnya, dibagi 3 kolom ujinya. Ada enhance, dia juga yang terdiri dari enhances immune system, meningkatkan immune system. Kolom kedua decreases viral growth. Tadi udah ya, kunyit itu menurunkan viral growth, tapi rupanya kunyit juga meningkatkan immune system. Lihat kolom yang sebelah kirinya, yang pertama. Lalu juga dia reduces symptom. Symptom itu gejala ya, entah demam, entah dia batuk, dan seterusnya. Yang pasti dia cara kerjanya adalah menurunkan inflamasi. Saudara hafalkan kata inflammation. Inflammation diambil dari kata flame. Flame itu kebakaran, flame, api. Jadi akar dari berbagai penyakit adalah inflammation. Anda mau serangan jantung juga inflammation. Kalau ada inflammation, peradangan, so ada tesnya ya. Nanti bisa tes di di tes diagnostik di laboratorium. Saudara, lemak-lemak jadi nempel di pembuluh darah jantung. Kalau cancer juga sama. Coronavirus, kalau kita selalu terbakar hidup kita, tubuh kita dalam keadaan inflammation, nanti ada biotesnya, Anda bisa tes di laboratorium. Sekali lagi, saudara, kalau kita terlalu tinggi selalu inflammation, saudara, akibatnya begitu banyak jadi radikal bebas. Imun sistem kita pasti turun, pasti, ya. Jadi kita perlu sekali untuk atasi ini. Tentunya dengan antioksidan. Kayak kebakaran kita siram air. Kalau ini kita siram dengan antioksidan. Jadi banyak sekali kita makan makanan yang nanti banyak antioksidan, dan salah satunya curcumin ini adalah juga demikian, gitu ya. Jadi dia mengatasi inflamasi, ya. Inflamasi sekali lagi adalah akar itu. Kapan sih kita inflamasi? Saudara pakai handphone terus, tidurnya malam terus, di atas midnight, nggak sampai 7-6 jam, begitu, udah jadi habit. Lalu terbang terus, jauh ya, misalnya kita traveling, lalu apalagi rokok, nah itu radang, gorengan, gula, nah makanan yang nggak sehat, pengawet, perasa, pemutih, kimia, semua itu adalah membuat terjadinya peradangan. Silahkan cek sendiri apakah di tubuh kita ada peradangan. Saudara nanti laboratorium akan bantu biomarker yang saudara perlu harus tes. Saudara dapat satu ya, kunyit. Jadi gampang lihat bikinnya. Nih ada gambar, ini kunyitnya saya sendiri. Saya sebut Spice of Life. Saya campur kunyit, sering nih saya ngomong gitu ya. Ini resepnya, saudara kunyit. Saudara, sekali lagi kunyit itu baru diserap 1000 kali lipat kalau ketemu pepperin. Pepperin itu adanya di black pepper, lada hitam. Jadi jangan lupa ya ibu-ibu, kalau lagi mau seduh kunyit, saudara tambahin 1 cubit aja, 1 pinch black pepper, lalu tambahin ginger. Jahe juga membantu untuk terjadinya dia lebih mudah diserap 1000 kali lipat, terutama oleh pepperin ini. Dia diserap usus dan dia bertindak untuk melawan inflamasi, ya, akar dari penyakit COVID-19 ini. Menarik ya, ini resepnya, saudara lihat sepintas. Saya sering ngomong ini sih sebenarnya ya. Dan ini gambarnya jadinya kayak gini ya. Mungkin Anda kenal empon-empon. Gitu. Harga yang murah untuk dibayar. Rasanya enak kalau saudara ikuti resep ini. Ya. Yang kedua, quercetin. Yang kedua adalah quercetin. Ada suplemennya, tapi sebenarnya bahannya adalah fruits and vegetables, sayur dan buah. Jadi hari ini udah dapet ya, Anda banyak makan kunyit dalam bentuk empon-empon kah diseduh. Jangan dikasih gula yang banyak dong, karena dia bikin inflamasi lah. Tujuannya kunyit kan untuk turunin inflamasi.
Tapi kalau ibu-ibu nggak mau bikin sendiri, beli ya pasti kasih gula banyak, karena kunyit nggak enak. Itu sebabnya ikuti resep ini, saudara pasti hasilnya enak ya. Kasihnya bukan gula tapi kasih honey dan kasih lemon ya untuk vitamin C-nya juga, karena vitamin C juga berguna untuk melawan coronavirus ini. Quercetin banyak sekali di sayur dan buah, sekali lagi karena sayur buah penuh antioksidan, jadi untuk menekan inflamasi. Lihat kolom sebelahnya, dia meningkatkan immune system, enhances immune system. Kalau dipentulin gitu berarti dia bertindak sebagai itu ya, yang biru ya. Kalau nggak ada birunya ya berarti enggak. Dia meningkatkan immune system sama seperti kunyit. Yang kedua, dia juga adalah menurunkan viral growth, pertumbuhan virus, juga dia menurunkan gejala. Entah sakit, demam, saudara. Harga yang murah sekali lagi untuk dibayar. Saudara makan pepaya, saudara makan tomat, betul, makan sawi. Saudara pahit ya, kalau vegetable selalu ingat ya rumus yang selalu saya berikan, bitter taste, kalau pahit-pahit, daun ketumbar, ketemuin sour taste, to give the good taste. Jadi ibu jangan marah dulu, ini pahit. Makin pahit, makin hebat tuh, nanti ada sambiloto yang pahit banget. Kalau pahit, ketemuin asam, sour, ketemuin apa ya, ketemuin lemon, nanas yang asam gitu ya, ada kiwi, ada strawberry. Udah, langsung taste-nya enak. Tinggal manisnya, nih lagi musim mangga, Anda tambahin mangga. Udah jadi minuman yang enak, tapi Anda jadi sekarang sudah meningkat imun sistemnya. Kalau kena virus, terpapar, virusnya nggak jadi tumbuh dan mengurangi gejala. Yang ketiga, zinc asetat. Saudara tahu ya, pasien COVID sering kasih zinc 20 mg. Betul? Nah, zinc ini ada di mana? Kalau kita nggak mau terlalu banyak makan suplemen, ginjalnya nanti juga capek kan ya. Saudara, makan aja sumbernya. Zinc itu banyak sekali ada di pumpkin seed. Ya, lihat nih gambar pumpkin, rendam dulu ya. Nah, kalau makin direndam nanti dia berkecambah. Kalau Anda panasin di 65 degree aja, asal anget-anget 6 jam gitu. Anget-anget aja ya, jangan di bake sampai oven tinggi temperature, hilang dong zinc-nya. Gitu, di bake aja, dia malah jadi berkecambah. Lihat gambar ini, semakin dia berkecambah, semakin tinggi antioksidannya untuk mengalahkan inflamasi. Semakin dia berkecambah, kira-kira 2 mili ya, semakin tinggi enzimnya untuk membantu pencernaan kita. Ingat, 70% imun sistem kita ada di usus kita. Ingat-ingat itu, jadi pelihara usus ini baik-baik. Ya, jagain, jangan kembung melulu, diare melulu, susah BAB, begitu kan? Saudara bete melulu, sakit mah melulu. Nah, enzim, kata kuncinya. Kapan enzim ini naik? Kalau saudara rendam zinc-nya tadi 6 jam, lalu bake ya di suhu 65 ini, di suhu rendah pokoknya ya, di bawah, sebisa mungkin di area ini supaya sekali lagi zinc-nya nggak rusak, antioksidannya nggak rusak. Menarik sekali, itu zinc ada di pumpkin seed, di biji itu kecil ya kayak kuaci, enak banget. Bisa dibikin susu juga. Lihat tayangan saya yang sebelumnya waktu bikin susu nuts milk. Ya, saya ajarin tinggal di blender aja sih, di blender lalu diperes, jadilah minum susu pumpkin. Anda udah dapat zinc. Dapatnya dari whole food, functional foods-nya, dari makanan aslinya, sehingga kita sekali lagi bisa memiliki itu tanpa memiliki ini kalau nggak mau minum suplemen ya, karena kita buat maintenance. Yang ketiga, yang keempat, N-acetylcysteine. Ini banyak sekali dipakai untuk hilangin dahak sebenarnya. Karena saudara tahu kalau pasien COVID-19 ini banyak reaknya, dahak atau lendir itu sebenarnya adalah media pertumbuhan kuman yang baik. Jadi nanti dia kena sekunder infection. Jadi kan kalau di rumah sakit mesti disuction tuh kalau pasien terlalu banyak lendir. Makanya pada perokok dahsyat tuh, lebih sering masuk ICU-nya kalau dia kena COVID-19. Karena pasien perokok pasti penuh lendir. Ya, lendir ini, dahak ini adalah media pertumbuhan si coronavirus ini yang ampuh sekali.
gitu ya. Jadi jangan itu ya, makanya dikeluarinnya salah satu N-acetylcysteine. Anda bingung apa sih suplemennya? Ya sudah, saudara, banyak sekali ini di kaldu ayam. Ya, saudara, saya lihat tayangan saya sebelumnya ada bagaimana membuat kaldu ayam yang benar. Gampang sih, cuman ayam sama tulang-tulangnya, saudara panasin, masak 12 jam, saya sering ngomong ini ya, dengan sayur yang banyak sekali ya. Saudara nanti lihat tayangannya ya, saya ada ininya, ada kasetnya. Saudara, karena ini bukan seminar. Kenapa sih? Karena di dalam meronya itu, saudara, di dalam sumsumnya itu, di dalam tulang ayamnya itu, di situ ada sel darah putih. Ada yang namanya red marrow. Red marrow itu sumsum yang warnanya merah. Itu menghasilkan sel darah merah, menghasilkan sel darah putih, menghasilkan sel darah pembeku. Jadi pasien yang saturasi oksigennya turun bisa tertolong, misalnya gitu, atau enggak ke situ karena ada pabrik sel darah merah. Ada sel darah putih. Kita tahu sel darah putih adalah untuk imun sistem. Nah, jadi kalau kita makan makanan ini, benar Hippocrates bilang, let your food be your medicine. Sudah masak kaldu ya, ibu-ibu, wangi sekali, enak sekali. Makin lama dia makin wangi. Ya, apinya kecil tentunya. Jangan besar, nanti juga airnya asat kan. Apinya kecil. Nah, saudara dapat masakan kaldu dengan sayur yang banyak. Lihat di sebelah kanan, dia meningkatkan imun sistem tadi sekali lagi, karena di dalam sumsum tulang, terutama sumsum tulang yang red, ada lagi yang yellow. Yang red marrow, di dalamnya menghasilkan sel darah putih. Oke, kita lihat kitab Yesaya ada. Tuhan memberkati umatnya salah satunya dengan makanan yang bersumsum. Menarik ya, Alkitab tuh luar biasa. Ada segala macam urusan makanan ada, pertanian ada, ekonomi ada, ya, selain rohani. Lalu juga dia menurunkan simptom ya. Oke, yang kelima di sini menurunkan viral growth-nya sih nggak terlalu ya, tapi dia meningkatkan imun sistem. Yang keenam, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, yang vitamin yang udah nggak asing lagi, saya nggak mau bahas terlalu banyak. Vitamin D, vitamin A, vitamin C. Vitamin C Anda tahu, kalau sakit kita 1 gram sampai 3 gram. Pasien di ICU sering dikasih sampai suka 3 gram. Kalau dia sudah seperti vitamin C. Tapi kalau hari-hari saudara nggak usah sampai 1 gram. Tapi Anda cari sumbernya aja di jeruk. Ya kan, kita makan jeruk, makan orange, sampai bayam-bayam aja tinggi vitamin C. Gitu ya, tadi kan di sayur buah kita sudah memenuhi kebutuhan untuk melawan si virus ini ya. Itu vitamin C. Saya lompat nih ke bawah yang vitamin C dulu. Vitamin C menaikkan imun sistem. Lihat di kolomnya, vitamin C meningkatkan pertumbuhan virus, menurunkan pertumbuhan virus, lalu saudara mengurangi gejala. Vitamin A juga demikian, hati-hati tapi untuk A dan D, karena dia larut dalam lemak, dia tidak larut dalam air. Jadi jangan overdosage, karena dia larutnya dalam lemak. Kalau dalam air lebih gampang keluar di urin. Nanti takut akumulasi di tubuh kita. Ya, D yang sekarang banyak dipakai, Anda bisa makan 1000 kalau untuk preventif, tapi kalau sudah sakit 5000. Karena vitamin D ini, lihat di kolom sebelahnya, dia ternyata meningkatkan imun sistem, dia menurunkan pertumbuhan virus, dia juga menurunkan gejala. Jadi vitamin D ini harus, Anda bilang dari matahari, iya aja, boleh aja. Tapi kalau mau makan, saudara tentu banyak ada di telur, betul ya, ada di ikan-ikan, dan seterusnya. Saudara ada di matahari ya kalau mau berjemur tadi. Oke, vitamin D karena udah terlalu banyak, Anda sering dengar vitamin, jadi vitamin D mutlak saat ini Anda makan. Apalagi kalau periksa laboratorium ternyata vitamin D25OH, minta tolong ya laboratorium bilang mau periksa vitamin D, nanti akan dia kasih vitamin D25OH, saudara turun di bawah 30. Ya, harusnya 30 sampai 60 mutlak kita harus minum ini. Bicara imun sistem, bicara vitamin D. Saya nggak terlalu banyak sekali lagi bicara yang di vitamin D ini, sekali lagi sudah banyak yang menuliskan ini, tapi saudara bisa lakukan itu ya. Sekali lagi jangan terlalu overdosage kalau untuk preventif ya, dibantu dengan makanan-makanan kita. Melatonin itu sih suplemen,
Tapi saudara, itu juga banyak waktu kita tidur dengan baik. Jadi mau jauh kita dari coronavirus ini, coba diatur juga pola tidur kita, karena dia keluar before midnight. Dia diproduksi oleh otak kita. Saya agak lupa namanya, hipotalamus atau deket situ ya, yang menghasilkan melatonin itu, atau hipokampus. Saya agak lupa, saudara. Dia keluar sejak Tuhan buat dia dikeluarkan oleh organ di otak kita ini. Salah satu bagian di organ otak ini itu kira-kira jam 9 malam, untuk supaya kita siap-siap tidur sebenarnya. Tapi kita ignore ya, karena terang benderang ya, karena TV terus, jadi kita nggak sadar, kita nggak tidur. Jadi sekarang tidurlah yang baik kalau Anda nggak mau minum melatonin, dan tidurlah dengan mata tertutup. Saya kalau tidur sekarang udah deh, saya kan nggak mau pakai AC tidur gitu ya. Jadi sambil dari buka jendela gitu, lampu jalanan jadi masuk, jadi susah tidur, karena kalau ada cahaya melatoninnya diambil oleh otak. Dia baru keluar banyak produksi kalau gelap gulita. Nanti sekarang gimana mau gelap gulita gitu? Pakailah saudara kacamata ya, seperti waktu kita di kapal terbang pakai itu, jadi kita rasa gelap, tidur dengan itu langsung tiba-tiba kita pules, deep sleep. Melatonin diproduksi banyak. Ini salah satu treatment sekarang banyak dipakai juga untuk pasien CA, cancer, karena melatonin itu bersifat apoptosis, artinya bikin sel kanker kepinginnya bunuh diri. Menarik ya, luar biasa Tuhan bikin sistem di tubuh kita. Makanya tidurlah yang baik ya, deep sleep. Jangan tidur dengan lampu terang benderang. Jangan tidur dengan lampu putih, lampu biru. Kalau terpaksa pakai lampu kecil, lampu merah. Gitu ya. Karena lampu biru, warna biru, warna putih membuat melatonin nggak bisa keluar, ditarik lagi. Kalau paling mau pasang lampu kecil merah, atau ya sudah, saudara pakai itu. Atau berasa ada lampu juga tapi kita tutup. Dia bersifat apoptosis, membuat sel kanker pengennya bunuh diri. Dia juga bersifat mencegah angiogenesis. Angio itu pembuluh darah, genesis itu pembentukan. Jadi memang kalau di sel kanker ada daerah yang dikelilingi oleh pembuluh darah, tumornya, waduh, itu siap-siap dia membelah dan metastasis. Nah, melatonin menghambat itu. Wow. Jadi tidur adalah menyembuhkan. Ya, Benjamin Franklin berkata, early to bed, so early to rise. Tidurlah pagian, jadi bangun pagian, makes a man happy, healthy, sehat, wealthy, kaya. Karena pagi-pagi udah bangun. Saudara, and wise. Kita jadi orang yang wise ya, apalagi di masa seperti kita perlu wise ya, karena keadaan lagi sulit. Oke, saya tinggalkan melatonin, Anda dapat naturally dengan tidur yang baik dan seterusnya. Lalu green tea, nah ini green tea nih, teh hijau, tapi bukan teh hijau yang dijual di supermarket, karena kan teh hijau tuh pahit, dia supaya laku pabriknya dikasih gula banyak. Tentu teh hijau yang plain, yang pahit. Kalau bisa pakai Japanese punya, Jepang punya lebih bagus, Japanese green tea, karena dia kafeinnya sedikit dan dia ada mood regulatornya. Jadi kalau kita minum green tea-nya si Jepang punya, rupanya mood kita lebih baik ya. Itu EGCG, dia mengandung EGCG, epigalokatekin galat. Dialah yang bertindak untuk anti-inflamasi, green tea ini. Dia meningkatkan imun sistem. Saudara lihat 3 kolom di berikutnya. Lalu menurunkan viral growth, menurunkan pertumbuhan virus dan mengurangi gejala. Nah, rupanya green tea dan kunyit ini hampir mirip, rupanya mempengaruhi perlekatan spike protein dari virus. Tahu ya, virus corona ini kan ada yang kayak paku-paku ya, saudara sering lihat kan itu selalu gambarnya kan ada paku-paku tuh. Dia paku ini mudah sekali masuk nempel di ACE reseptor di organ tubuh kita, terutama di paru. Nah, klop deh kayak anak kunci ketemu lubang kunci. Nah, ceklek deh, masuk deh virus itu. Gitu. Nah, green tea dan curcumin mempengaruhi perlekatan spike protein dari virus ini untuk dia nggak klik sama ACE reseptor atau lubang
pintu, lubang kunci. Menarik banget. Ya, jadi makan green tea. Sekali lagi bukan green tea yang ada gulanya, karena kalau ada gula pasti bikin inflamasi. Kalau ada gula menurunkan imun sistem. Ya, di buku saya dituliskan gula sekian, turunnya imun sistem sekian. Gula sekian, turunnya imun sistem sekian ya. Nanti bisa lihat di Rahasia Umur Panjang, Anda bisa lihat di Tokopedia, di Rahasia Umur Panjang ya, karena saya bagi kolom waktu itu. Kalau gula itu sangat mempengaruhi penurunan imun sistem. Jadi sekali lagi, green tea yang Anda seduh sendiri di rumah, salah satu rahasia kenapa orang Jepang sehat ya, dan jauh dari kanker dan seterusnya adalah salah satunya green tea. Resveratrol, ini yang lagi banyak dipakai juga untuk COVID-19 saat ini sebenarnya. Karena resveratrol adalah polifenol yang ada di grapes. Anda tahu nama polifenol? Karena polifenol itu adalah sesuatu yang dihubungkan dengan antiinflamasi kuat. Melawan kanker, menaikkan imun sistem, dan seterusnya. Coba kita lihat, baca ini, resveratrol, a natural compound found in red grapes. Jadi mengandung di anggur merah, has many beneficial health effects and has been shown in the lab. Jadi sudah diuji nih ya, to attack a relative of the COVID-19 virus. Saudara, itu sebabnya ayat juga bilang kau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan anggur, ara, betul ya, zaitun, anggur ada tuh di situ, delima. Buah-buah ini luar biasa. Tentu anggur yang ada bijinya, bukan yang anggur sudah di high tech, bijinya dibuang. Karena antioksidan itu ada di bijinya sebenarnya. Bijinya ini empuk, kalau Anda blender ya hancur dia sebenarnya. Atau Anda gigit aja masih bisa, paling bunyi. Gitu ya, kletek gitu ya. Nah, di situ antioksidan. Dan di anggur ini sekali lagi ada mengandung polifenol yang namanya polifenol di anggur ini resveratrol, dia antioksidan kuat. Nah, lihat di sebelah dua kolom ini, dia meningkatkan imun sistem, dia menurunkan viral growth. Pertumbuhan virusnya dihambat. Jadi udah dapet nih ya, udah punya bayangan. Kalau gitu aku mau bikin jus ntar. Ada sayurnya, ada buahnya, betul ya. Kalau sayurnya hijau, pahit, tambahin buahnya yang asam. Karena bitter taste ketemuin sour taste, gives the good taste. Nah, manisnya selain sekarang lagi musim mangga, anggur deh. Anggurnya frozen dulu, masukin freezer dulu, lebih enak lagian. Jadinya dia nggak busuk, bonyok. Gitu. Saudara udah dapat sesuatu yang enak, anugerah Tuhan. Gitu ya, udah makanan ini jadi obat. Minuman ini jadi obat. Ya, hafalkan resveratrol, ada suplemennya cukup mahal, resveratrol ini. Tapi ini ampuh sekali, banyak juga di wine sebenarnya. Tapi itu ada di anggur ya, saudara bisa bikin. Udah dapet ya tadi di balik satu blender kita, jus kita, saudara bisa airnya waktu masukin sayur, masukin buah gitu kan tadi ya. Yang pahit, yang asem, manisnya bisa grapes, bisa mangga gitu kan tadi, quercetin itu untuk meningkatkan imun sistem kan tadi kan. Lalu airnya Anda blendnya dengan kunyit, ini bukan jus ya, ini blender, blending. Alatnya murah, ada yang 200-an ribu, ada yang 500, ada yang 800, bukan juicing yang lebih mahal. Kalau jus seratnya dibuang, padahal kita perlu serat. Ya, karena serat itu adalah fighter, saya sering sebut ini. Serat itu adalah pahlawan. Jadi di saat seperti ini Anda jangan ngejus melulu, nanti Anda dapatnya cuma gula. Sekali-sekali nggak apa-apa, cuma gula. Ya, nanti gula itu sendiri kan menurunkan, nanti kita kencing manis juga menurunkan imun sistem. Jadi saudara ikuti seratnya. Jadi blender masukkan semua, saudara ngeblendnya tadi pakai air kunyit gitu ya. Kalau Anda punya air kaldu nggak apa-apa, masukin air kaldu nggak akan amis gitu karena sudah kena nanas misalnya di dalamnya udah ternetralisir, udah kita dapat tuh semua yang anti corona, yang menolong untuk melawan si corona ini. Lalu tadi pakai anggur manisnya juga gitu ya misalnya. Lalu Anda mau masukin lagi di blender pumpkin, ada nih pumpkin, aku nggak mau kemil, aku masukin aja biar sekaligus minumnya. Jadi lagi minum satu gelas smoothie dapatnya segala macam obat anti zat atau ingredients untuk melawan si corona ini. Menarik ya.
red grapes ya, not black, not green. Ya, yang red grapes ya, perhatikan ini baik-baik satu persatu. Lalu beta glucans yang berikutnya, ini banyak sekali ada, ini juga adalah antiinflamasi. Saudara, ini banyak sekali pada oat. Nah, makanan yang sederhana. Cuma orang Indonesia suka kalau dikasih oat bilang, aduh kita bukan orang Amerika ya, kita makannya nasi. Padahal Anda tahu nasi putih adalah gula. Ingat-ingat itu, nasi putih adalah gula. Jangan terlalu banyak Anda nasi putih, ketemunya ayam goreng. Udah enak banget sebenarnya. Jadinya akhirnya kita gembul makannya. Akhirnya kita kencing manis walaupun Anda nggak makan gula pasir. Cuma nasi putih segitu banyak. Ya, jadi sekarang coba belajar makan paginya oat ya. Bukan bubur ayam, bukan bakmi, lalu nasi goreng, lalu apa lagi? Dan seterusnya deh. Yang pagi-pagi ya, nasi tim dan seterusnya. Coba belajar makan oat. Anda googling deh yang namanya oat itu. Selain dia juga penuh fiber. Sekali lagi fiber ini fighter ya. Anda bisa makan oat atau Anda bikin kue oat pakai pisang. Tadi kan buah juga menolong kan untuk melawan buah pisang, betul? Lalu tambahin lagi kacang merah. Kacang merah penuh serat, lihat gambar ini. Nggak sangka di kacang merah loh. Kacang merah tuh luar biasa. Ini yang dimakan sejenis serumpun dengan yang namanya pulse yang dimakan oleh Daniel waktu puasa 21 hari dan 10 hari. Penuh sekali fiber. Malah bisa lebih banyak dari sayur buah loh. Gampang, tinggal direndam aja. Lalu Anda masak nasi. Kalau kepengen makan nasi juga, daripada nasi putih banyak, masukin ini di rice cooker kita. 1 cup nasi, 1 cup ini. Jadi nasinya enak kayak makan lepet gitu. Saudara, jadi ada nasi mana? Atau akan dibikin kacang hijau, Anda pakai ini. Paling enak, paling praktis, dimasukin di nasi. Nah, Anda udah dapat fiber. Lihat gambar ini. Kalau dapat banyak serat, si pahlawan untuk melawan si corona itu dikasih makan jadinya. Karena makanannya si pahlawan ini adalah kuman baik di usus kita ini yang jumlahnya 39 triliun ini yang Tuhan kasih. Saudara, mikrobiom disebutnya ya. Yang ada di usus ini perlu dikasih makan, kalau enggak dia rest in peace. Kalau enggak dia mati. Dia dikasih makan oleh apa? Yang namanya serat. Itu sebabnya saya nggak bicara juicing hari ini, saya bicara blending. Karena kalau blending pakai blender itu seratnya ikut ya, cuma nggak tahan bunyinya aja tuing gitu ya. Tapi ini yang memberi makan mikrobiom yang adalah anugerah Tuhan yang ada di sepanjang usus kita yang 8 meter. Saudara, penuh sekali mikrobiom ini. Yang akhirnya kalau dikasih makan dia akan membuat satu zat yang namanya postbiotik ya. Jadi saudara, fiber itu prebiotik. Kalau ketemu mikrobiom ini, gut microbes yang Tuhan kasih, kuman baik di usus kita yang namanya probiotik ini, prebiotik ketemu probiotik jadi postbiotik. Dan dia akhirnya jalan dari usus ke paru, di situ dia akan lawan si virus corona ini. Kenapa kita nggak mau makan ini? Harga yang murah untuk dibayar ya. Jadi makan oat, campurin kacang merah, mau campurin kacang hijau bisa juga. Rendam dari malam supaya pagi-pagi nggak terlalu panas makannya, nggak terlalu lama masaknya. Lalu saudara bisa jangan pakai gula susu kental dong ya. Jadi pakai aja pisang supaya manisnya dari situ. Atau paling tidak Anda pakai gula aren atau pakai madu. Tapi Anda sudah dapat beta glukan yang berfungsi, lihat 3 kolom di sampingnya. Meningkatkan imun sistem, lalu dia menurunkan pertumbuhan virus, lalu dia mengurangi gejala. Ya, belajar untuk makan oat, tidak nasi terus, dan bisa bikin kue oat ya. Tadi kasih pisang, kasih kelapa, Anda tinggal panggang. Kasih pisang cuma diaduk begitu aja loh. Kasih vanila deh dikit, udah panggang. Anda udah makan oat cookies atau kue oat. Sangat bisa ya. Jangan terlalu panas ya mangkangnya, nanti vitaminnya hilang semua. Yang di pisangnya juga. Yang berikutnya adalah mushroom, medicinal mushroom. Jadi ada
yang namanya jamur ini jamur yang berfungsi sebagai obat. Khusus untuk virus coronavirus ini adalah ada nama-nama jamur yang mungkin saudara orang Chinese tahu, yang namanya lingce, atau di bawahnya Anda lihat satu lagi licorice. Licorice root ini manis sekali. Ya, yang manis sekali. Kalau Anda suka makan liang teh tuh, nah, tuh di dalamnya manisnya tuh dari licorice ini. Liang teh ya. Nah, gitu. Jadi manisnya dari sini, no need sugar kan jadinya kan. Tuhan adil ya, Tuhan ada kasih bahan-bahan yang sudah manis sekali. Jadi Anda nanti bisa di jus kita, tadi sayur buah, manisnya dari licorice root. Anda seduh, Bapak Ibu, diseduh tahu ya, dikasih air panas aja, diamin. Kalau saya malam-malam saya udah bikin overnight, pagi-pagi dia udah infuse, udah jadi manis. Pagi saya pakai tuang untuk ngeblend buah sayur saya tadi. Gitu. Atau Anda minum sebagai teh. Tadi misalnya yang tadi ada di liang teh dan seterusnya. Kalau yang ada lagi yang di atas medicinal mushroom juga itu adalah lince, mungkin Anda sering dengar, Ganoderma lucidum. Dia sangat diperlukan apalagi bagi peminum kopi nih. Anda minum kopi, kafeinnya tinggi kan, tubuh Anda acidic akhirnya, asam. Waktu tubuh kita asam, imun sistem kita turun karena kita didesain dengan tubuh kita sedikit alkali, 7, tapi Anda minum kopi terus. Acidic. Buktinya kalau kita saudara ke laboratorium cek urin peminum kopi, saya peminum kopi misalnya saya cek urin, di urin saya banyak sekali kalsium. Anda yang nggak minum kopi, di urinnya nggak ada kalsium, berarti kopi menarik kalsium karena dia bikin tubuh asam. Kalau tubuh asam, tubuhnya pH-nya asam, dia akan rob kalsium dari tulang. Tulang kita keropos, gitu ya. Jadi Anda imbangi dengan makan ini, itu akan dibikin netral ya. Ini menyimpang sedikit dari COVID-19, tapi bagi coronavirus dia berfungsi, lihat kolom sebelahnya, meningkatkan imun sistem. Lince ini atau Ganoderma lucidum, ini gambarnya ya, itu akar-akaran. Anda tahu deh kalau itu. Jadi banyak sekarang kopi-kopi juga ditaruhin Ganoderma lucidum untuk mengurangi acidicnya kopi ya. Lalu menurunkan pertumbuhan virus ya. Yang licorice yang manis tadi itu saudara, itu ada 3 kolom, dia juga menurunkan simptom. Wow, enak ya saudara, bisa makan enak tapi aman. Itu ke-14 saya sudah harus akhiri, khusus yang functional foods yang corona ini ya. Nanti Anda lihat ini jadi smoothie-nya kayak gini ya saudara, jadi menarik sekali, di dalamnya begitu banyak obat untuk menolong kita menghambat pertumbuhan coronavirus ini di segelas smoothie kita. Nah sekarang saya akan bicara mengenai yang terakhir dulu ya, bicara mengenai Andrographis paniculata, nama kerennya Sambiloto, itu Andrographis paniculata. Ya ampun, kalau yang ini pahit. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Anda mau makan juga seduh, aduh 7 lembar nggak kuat juga. 3 lembar aja udah pahit banget. Kalau saya kecemplung di blender saya tadi ya, di serbo saya cuma nyemplung 2 daun aja, ya ampun pahitnya. Karena kalau Anda baca di ensiklopedia, dia artinya adalah King of Bitter. Raja pahit, bukan raja kepahitan. Raja pahit. Pahit, padahal dia tumbuh liar di pinggir jalan. Di rumah saya ada, ini di belakang saya ada nih kayaknya nih. Nah ini dia nih Sambiloto nih. Ini nanti lagi bunga-bunganya ungu kalau dia habis rontok terus dia berdaun. Bayangin nih, Bapak Ibu cuman daunnya segini aja, ya ampun pahit, kan disebut King of Bitter. Kalau orang Malaysia bilang ini empedu bumi, empedunya bumi, empedu pahit kan. Nah tapi ini makin pahit memang suka makin jadi obat ya, kata orang-orang awam suka bilang gitu. Nih di dia nih, cari di jalan ini tumbuh liar, Tuhan adil. Ini sudah diseminarkan di Universitas Airlangga, lihat ini seminarnya, dan dia adalah hampir terbukti dia bisa melawan coronavirus. Menarik ya.
tanam ya, tapi ini saya nggak anjurin. Paling kita keringin, masukin kapsul. Di sini ada yang jual sih di Indonesia, semoga sih nggak palsu ya. Kapsul Sambiloto. Bagaimana kerjanya? Kita lihat ini ya sebentar. Kerjanya ini saking ilmiahnya saya juga mesti nyontek, saudara. Jadi nggak sembarang daun cuman begitu doang. Ini dia, Andrographis paniculata, nama kerennya. Rumah sakit Thailand pakai ini. Beberapa profesor di Thailand mengakui bahwa dia berguna untuk menahan si virus corona. Kita lihat ini. Jadi Andrographis paniculata, mechanism of actionnya, wah susah tuh. Menghambat furin protease, saudara bukan dokter nggak usah dihafalin dah ya. Promoting viral eradication or inactivation, menonaktifkan virus, lalu menurunkan gejala. Lihat di kolom bawahnya berikut, strength of evidence strong, jadi terbukti kuat. Harga yang murah untuk dunia. Risk of harm, resiko bahayanya minimum. Kenapa nggak nanam? Ya, keringkan atau masukin di kapsul. Saya sering bagi beberapa orang ini, ya, Sambiloto ini. Wow, Tuhan adil sekali. Di mana ayatnya? Ya, saudara lihat gambar ini. Saudara dari dulu udah dibilang biarlah daunnya menjadi obat. Ya, jadi kalau yang ini saya nggak anjurkan saudara masukin di blender tadi. Ini sendiri aja atau suruh minum kapsul. Kalau saya sih kotanya saya bikin aja teh, saya glegek-glegek aja minum. Gitu ya. Jadi saudara minumlah ini, sedialah di masa pandemi ini. Ya, sekali lagi Thailand pakai ini sangat ya, pernah dimasukkan di dalam satu berita sampai kehabisan orang pada jualnya jadi mahal. Gitu. Oke, kita lihat sekarang ayat Alkitabnya, di mana daun-daun yang pahit ini itu Tuhan tuliskan salah satu selain di Yeskiel, biarlah daunnya menjadi obat, tapi juga Wahyu 22 ayat 1 dan seterusnya ini ya, The River of Life judulnya. Then the angel showed me the river of the water of life as clear as crystal. Jadi saudara minum air mesti yang punya gambaran kristal ya. Itu air yang bagus. Karena ini biblical, ya. Ada air-air sekarang, saudara, kalau dicek mikroskopisnya dia bisa gambaran kristal, berarti ini air yang luar biasa. Ya, nanti kapan-kapan saya mau bicara air. Jadi di Alkitab dituliskan tuh syarat yang sehat. Air flowing from the throne of God and the Lamb down in the middle of the great street of the city. On each side of the river, di sisi dari sungai itu, stood the tree of life. Tumbuh pohon kehidupan, tree of life tuh, jadi makan pohonnya, bukan makan pohon, daunnya. Tree of life bearing 12 crops of fruit, menghasilkan 12 crop dari buah, yielding its fruit every month. Biarlah buahnya menjadi makanan, kata Alkitab. Saudara, jadi makan buah, ya makan. Orang Indonesia bilang belum makan buah nasi, belum makan. Makan buah, sudah makan. Apalagi apel. Ya, glycemic index rendah dan bikin kenyang dan seterusnya. Jadi makan buah, itu jadi makanan. And the leaves, biarlah buah jadi makanan, daunnya jadi obat, kata firman. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Dan daun-daun pohon itu adalah kesembuhan untuk bangsa. Saudara, jadi Alkitabiah Anda makan daun. Hari ini, yuk, harga yang murah untuk dibayar. Dan Tuhan sudah sediakan, dan bersyukur kita ada di Indonesia, negara agraria, apa aja ditanam tumbuh. Kenapa nggak bertanam? Ya, saya nanam ini, ada beberapa pohon saya, tapi gampang sekali untuk tumbuh. Ya, sudah minum itu. Jadi ada Alkitabiah. Kita makan, daun menjadi obat, buahnya menjadi makanan, dan tentu air yang baik. Ya, tadi ya, cairan. Oke, terima kasih. Banyak sekali yang kita bisa bicarakan lagi sih, kembangkan dari sini. Tapi karena waktu, saya stop aja. Saudara bisa nanti kalau mau lihat di MP4 saya atau video atau di YouTube yang lain, saudara bisa ikuti, belajar.
Dan hari ini kita jangan takut terhadap ini karena Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Memang ada trial, ada ujian dari pandemi ini, tapi selalu setiap ujian Tuhan sediakan kasih karunia. Kesusahannya seember, trialnya seember, kasih karunia seember. Kalau segentong, ya kemampuan dari Tuhan segentong. Buktinya Tuhan siapkan banyak sekali saat yang menjadi kesembuhan buat kita. Ya, nanti bagaimana resep-resepnya saudara ikuti di tayangan yang sebelumnya atau di Tokopedia ada beberapa materi yang saudara bisa dapatkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Biarlah kita sehat, umur panjang di tangan kanan kita, tapi di tangan kiri kita kaya dan terhormat untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita finish goal, kita finish well, kita hit the mark, mencapai sasaran, memenangkan pertandingan dengan luar biasanya. Dan Tuhan akan bersukacita menjemput kita. Kita juga tersenyum menghadap Tuhan. Keluarga yang menghantarkan kita juga tersenyum menghantarkan kita, karena kita telah berbuat banyak hal bagi Tuhan selama hidup kita karena kita sehat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan pesan kesehatan. Mari kita mau berdoa syafaat bersama. Puji Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Raja di atas segala raja. Amin. Yang layak disembah hanya Tuhan Yesus. Mari saudara, kita bersatu hati, kita bawa bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala Dr. Elizabeth Subrata yang sudah melayani kita ya, tentang pembahasan tentang kesehatan yang luar biasa. Kita bersyukur Ibu Gembala kita suka memberikan pengarahan-pengarahan tentang kesehatan, sehingga kita tahu masa-masa pandemi ini sangat dibutuhkan tentang kesehatan buat kita, supaya kita bisa mengerti betapa luar biasanya di dalam kita menjaga kesehatan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus berkati Ibu Gembala Dr. Elizabeth Subrata dengan Pak Pastor Bunadi Subrata. Pelayanannya banyak memberkati banyak orang, selalu dalam perlindungan Tuhan. Semua pekerja yang sudah mengambil bagian melayani pada siang hari ini, Tuhan, Kau berkati Tuhan. Jadilah jemaat yang kuat, yang tidak mudah goyah, tetap beriman dalam kondisi apapun Tuhan. Tuhan berkati semua kegiatan pelayanan yang ada di GKS Grogol berserta satelit-satelitnya. Saat ini Tuhan, Engkau lihat Tuhan Yesus apa yang dikerjakan semua jemaat GKS Grogol, para pengusaha-pengusaha, pekerja-pekerja, semua diberkati Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa syafaat untuk bangsa kami. Mari kita sama-sama mendoakannya. Mazmur 33 ayat 12 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, dan yang suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan, Engkau menyinari wajah-Mu kepada Indonesia dan memberikan Indonesia, Tuhan, kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada Indonesia dan memberikan Indonesia damai sejahtera. Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah Tuhan. Semuanya memiliki kesatuan hati yang tulus Tuhan, untuk kemajuan negeri kami. Biarlah negeri kami menjadi negeri yang kuat, adil, dan sejahtera. Menjadi negeri yang damai Tuhan. Kami tolak kekacauan politik atas negeri kami. Tuhan, Kau menghendaki adanya kedamaian di negeri kami. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami rindu, kami ingin melihat kuasa-Mu tercurah di bangsa kami. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang kuat. Biarlah tangan Tuhan sendiri akan memberkati negeri kami. Dari sumber-sumber alam yang tidak pernah habis-habisnya. Hasilnya berlimpah-limpah. Sawah ladang tidak pernah hilang. Hasilnya juga berlimpah-limpah. Rakyatnya makmur, sehingga tidak ada orang miskin di negeri kami. Kami bersyukur PPKM dari level 4 sampai 0 segera pulih negeri kami. Negeri kami bebas dari COVID. Bangsa ini tetap terjaga Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjaga semua pemimpin negeri kami. Semuanya sehat, kuat, berintegritas hati Allah. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden dan pemerintahan. Dengan program vaksin terus berjalan lancar. Kami berterima kasih TNI, Polri, Densus 88. Kami bersatu untuk menjaga NKRI supaya tidak terpecah belah, tapi adanya kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan, berikan cuaca yang baik buat negeri kami. Kami tolak musibah, kami tolak hal-hal yang membahayakan atas negeri kami. Tuhanlah penjaga negeri kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan, segera
Pulihkan ekonomi kami Tuhan. Biarlah menjadi negeri yang maju, sukses, unggul di Asia. Biarlah surga terbuka menawin Indonesia. Tuhanlah yang akan memegang kendali atas Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus terjadi infrastruktur yang luar biasa di negeri kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi negeri kami. Supaya negeri kami menjadi negeri yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan negeri Indonesia kami yang kuat, Indonesia jaya, Indonesia kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah, saudara-saudara. Biar hati kita terus melekat kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini, saudara. Dan hidup kita berkemenangan karena Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.